Halo guys, kembali lagi di channel SK21. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah game endless platformer. Jadi di sini adalah video part keempat dan juga video part terakhir. Jadi di sini kita akan menambahkan UI distance dan juga UI game over, juga tombol restart. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, bisa banget klik tombol subscribe. Dan bagi kalian yang ingin membuat sebuah game ataupun project dengan Unity, Construct, dan Scratch, bisa banget untuk mempercayakan project kalian ke SK Project ya. Untuk WA-nya ada di deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam projectnya. Kita masuk ke scene, kita klik kanan di bagian hierarchy, kita pilih UI, terus pilih canvas, kita ganti namanya menjadi UI gitu. Terus kita klik bagian UI, kita klik F. Nah, terus kita tambahkan klik kanan di sini, klik bagian UI, lalu pilih text Mesh Pro ya. Kemudian import TMP Essentials. Oke, setelah itu kita rename jadi distance txt text gitu aja. Oke, kita silang di sini. Setelah itu kita kasih distance titik 2 0 gitu ya. Nah, terus ini bisa di tengah aja. Kemudian ini kita bisa klik B, lalu kita ke atas kayak gini ya. Oke, mungkin kita bisa perkecil untuk ukurannya menjadi 30 aja. Oke, setelah itu untuk warnanya untuk wrappingnya ini di disable aja, supaya nanti misal teksnya itu bertambah panjang itu tidak nge-wrap ke bawah. Oke, setelah itu kita tambahkan empty game object, kasih nama game over. Terus di bagian dalamnya kasih UI. Nah, ini kita kopas saja, kopas di sini, taruh di sini. Ini kita rename distance text game over. Terus kita tambahkan teks lagi, ini bisa kita kopas, kita rename jadi game over text. Ini kita tarik ke bawah. Oh ya, distance textnya kita tarik ke bawah aja di sini. Sini kita kasih tulisan game over. Warnanya kita ganti menjadi merah. Kita kasih bold dan font size-nya kita besarkan segini mungkin ya. Nah, terus di bagian sini kita taruh tombol restart. Klik kanan, UI button text Mesh Pro, kasih nama di sini ganti jadi restart. Terus di sini klik kanan, rename restart button. Oke. Terus habis itu di bagian game overnya kita tambahkan lagi, klik kanan, 2D object, UI, pilih panel, terus colornya adalah hitam. Untuk opasitasnya mungkin 128 aja. Itu kita perbesar scale-nya, mungkin segini. Kemudian kita masukkan semua yang ada di sini ke panel. Oke, setelah itu bisa kita save. Kemudian kita tambahkan di bagian UI, add component, new script. Oke, salah. Kita kasih nama UI manager, new script, lalu create and add. Terus kita double klik di sini, maka kita akan masuk ke Microsoft Visual Studio. Terus kita buat public. Ini kita gunakan using Unity Engine .ui. Lalu kita gunakan using TM Pro. Oke. Kemudian kita gunakan public text
Mesh Pro UI. Ini distance text. Oke. Kemudian public test Mesh Pro UI, distance text game over, lalu public button restart game over, lalu public game object game over canvas gitu ya. Terus apa lagi kita bisa cek yang perlu digunakan di sini. Nampaknya udah cukup itu aja sih. Oke, kita save. Terus kita bisa taruhkan di sini. Bagian UI ini ada non ini, kita taruh distance text sini. Distance text game over. Kita taruhkan ke sini. Restart game over taruh ke sini. Game over canvas kita taruhkan ke sini. Oke, kita save dan kita masuk ke si subscript-nya. Untuk startnya kita gunakan game over canvas titik game object set aktif jadi false. Jadi ketika start atau ketika game dimulai maka game over canvasnya itu nggak aktif, jadi ke hide gitu ya. Nah, setelah itu kita gunakan metode di update ya. Kita tambahkan variabel ini public integer distance, lalu private float timer. Ini digunakan untuk menambahkan distance tiap detik player itu maju ya ketika tidak game over. Kita tambahkan juga untuk referensi ke player controller script ya. Ini player controller, lalu player controller script. Nah, setelah itu di bagian start, player controller script sama dengan game object find player get component player controller. Oke, kayak gini. Kemudian di update kita kasih if statement player controller script game over sama dengan false. Kita gunakan tambah setiap detik ya. Untuk distance-nya kita gunakan timer plus sama dengan time delta time. Ketika timer lebih besar dari sama dengan 1 second, maka distance plus sama dengan 1, lalu reset timernya menjadi 0 lagi. Timer sama dengan 0. Kemudian set distance text-nya. Distance text text jadi distance 2 plus distance toString, karena ini adalah integer, jadi harus pakai metode toString meter di sini ya. Tambahkan meter. Oke. Kemudian ketika game over sama dengan true atau kita kasih else saja karena di sini game overnya sama dengan false, maka kita gunakan game over canvas game object set aktif jadikan true. Oke. Setelah itu kita tambahkan metode untuk restart gamenya. Kita gunakan using Unity Engine Scene Management. Kemudian di sini kita gunakan Scene Manager load scene manager get active scene then active scene
titik 6, lalu kayak gini. Oke, jadi ketika nanti restart gamenya diklik, maka kita akan ngeload ulang scene yang sedang aktif ini. Oke, terus oh iya, untuk start ini kita gunakan distance sama dengan 0 ya. Ketika start maka distance-nya reset ke 0 lagi. Terus oh ya, untuk distance game over text-nya kita samakan aja. Jadi kayak gini. Distance text titik game over titik text. Kita jadikan your distance is titik 2 di sini mungkin plus distance titik to string plus meter. Oke, kita save. Kemudian kita lihat hasilnya di Unity. Oke, jangan lupa untuk restart. Oke, mungkin untuk restart button kita bisa kasih di sini ya. Restart button. Oh ya, restart. Harusnya ini restart button aja sih. Maaf. Restart button. Restart button. Add on click titik add listener, kita kasih di sini adalah restart game namanya, restart game. Oke, kemudian kita save, kembali ke Unity, kita jalankan gamenya. Oke, di sini ada error namanya object reference. Harusnya sih tidak ada error ya. Kita ke game aja, kita play. Nah, maka hasilnya oke, namanya masih ada error. Object reference not set and start. Oke, di bagian start ya. Bagian start 27. Nomor 27. Harusnya ini udah semua sih. Oh iya, restart buttonnya ini ternyata belum ke assign ya, karena ganti nama mungkin. Oke, kita save, lalu kita start. Oke, aman. Untuk distance-nya ini nambah setiap detik, bisa dilihat di atas, nambah setiap detik. Mungkin kita bisa tambah sebesar. Oke, nambah tiap detik. Ketika kita mati, maka game over, lalu your distance is 19 meter. Kita restart. Nampaknya belum bisa diklik, ini di bagian restart buttonnya. Kita cari oke, di sini mungkin kita bisa tambahkan di sini ya. On click ini kita tarik di UI-nya ke sini. Ini gunakan editor and runtime, fungsinya UI manager, lalu pilih yang oke, nampaknya belum ada. Kita harus menggunakan public di sini. Public void. Oke, kita save. Kita kembali lagi ke Unity. Lalu ke UI manager, lalu di sini ada restart game. Kita save, lalu kita play lagi. Oke, kita coba ketika kita mati. Oke, kita mati, maka ada start game di sini. Kita coba play, klik. Oke, kita berhasil mereset gamenya ya. Oke, kita loncat. Ketika mati, maka your distance is 13 meter, game over. Terus kita bisa restart untuk kembali ke gamenya.
Nah, itu saja untuk part keempat dari game Endless Runner ini. Jika kalian ingin part kelima, mungkin kita bisa membuat background dan sound effect. Saya nunggu ada yang komentar dulu ya untuk part kelimanya. Mungkin kita bisa tambahkan background dan sound effect. Kita mungkin bisa tambahkan untuk eh, enemy yang bisa bergerak, ada animasinya, dan kita bisa tambahkan mungkin playernya bisa menembak dan bisa mungkin database juga dan juga main menu juga. Ya, kalian request lah. Jadi untuk dari saya mungkin sampai part keempat ini saja. Mungkin segitu aja dari SK21. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.